Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar sekilas tentang perpustakaan digital. Kenapa demikian? Karena dengan adanya perkembangan teknologi di bidang perpustakaan, dan juga berkembangnya teknologi di masyarakat yang dilayani oleh perpustakaan, maka pengelola perpustakaan juga harus mampu mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada. Ya. Teknologi tersebut termasuk adalah dengan mewujudkan atau dengan membangun perpustakaan digital. Sebelum kita berbicara tentang perpustakaan digital, kita berbicara terlebih dahulu tentang evolusi perpustakaan. Di awal kemunculannya, perpustakaan masih dikelola, ya. Jadi ada 3 tahap evolusi perpustakaan. Di awal kemunculannya itu perpustakaan masih dikelola secara manual. Masih dikelola secara manual. Mereka perpustakaan ini memiliki koleksi utamanya berbahan kertas atau berbahan cetak. Ya, berbahan cetak. Ini kita berbicara perpustakaan sudah dalam perkembangan yang kesini ya, bukan perpustakaan dalam sejarahnya yang masih menggunakan tanah liat. Ya. Nah, pada perpustakaan manual atau banyaknya juga yang mengatakan perpustakaan tradisional atau perpustakaan manual, koleksi utamanya berbahan kertas dan dikelola masih secara manual. Katalognya masih menggunakan katalog kartu atau mungkin menggunakan katalog buku, ya. Kemudian peminjamannya masih dicatat secara manual dan lain sebagainya. Dalam perkembangan selanjutnya muncul istilah perpustakaan terotomasi. Ya, perpustakaan terotomasi. Pada perpustakaan terotomasi ini, koleksi utamanya masih berbahan kertas. Ya. Koleksinya masih berupa buku-buku cetak, novel, jurnal-jurnal tercetak, majalah tercetak, dan lain sebagainya. Namun, koleksi-koleksi tersebut sudah dikelola secara elektronik, sudah menggunakan bantuan komputer. Misalnya, pencariannya sudah menggunakan opak seperti di YN Jember. Kemudian peminjaman dan pengembaliannya sudah menggunakan bantuan komputer, tidak perlu lagi dicatat secara manual dan lain sebagainya. Itu untuk perpustakaan terotomasi. Nah, kemudian pada perkembangan selanjutnya, perpustakaan berevolusi lagi. Ada istilahnya perpustakaan elektronik. Perpustakaan elektronik adalah perpustakaan yang koleksi utamanya berbahan elektronik, ya. Jadi sudah tidak lagi mengelola koleksi kertas, ya. Koleksi tercetak, tidak lagi mengelola koleksi tercetak. Yang dikelola sudah berbentuk digital, berbentuk elektronik, ya. Dan dikelola secara elektronik. Dikelola menggunakan bantuan komputer, ya. Dikelola menggunakan bantuan komputer. Nah, pada tahap perpustakaan elektronik inilah kemudian pada evolusi perpustakaan yang elektronik inilah kemudian muncul berbagai macam istilah, ya, salah satunya adalah perpustakaan digital. Lalu sebenarnya apa itu perpustakaan digital? Ya. Sedikit susah sebenarnya untuk membuat definisi yang pas tentang apa itu perpustakaan digital. Kenapa? Karena banyak sekali para profesional, para ilmuwan yang kemudian mengaburkan definisi perpustakaan digital dengan perpustakaan elektronik, perpustakaan cyber, perpustakaan maya, atau library without wall. Lasa HS dalam bukunya Kamus Kepustakawanan menyebutkan bahwa perpustakaan digital itu disebut juga dengan perpustakaan elektronik atau perpustakaan cyber atau perpustakaan maya atau library without wall. Perpustakaan library without wall, perpustakaan tanpa dinding. Artinya
dari definisi ini, perpustakaan digital itu dianggap sebagai perpustakaan yang tidak lagi kemudian membutuhkan gedung, ya. Karena semuanya sudah dikelola oleh secara elektronik, dan batasan-batasan ruangan itu sudah hilang karena bisa diakses di berbagai tempat. Tidak harus datang ke perpustakaan, tapi juga bisa diakses di mana saja. Ya, bahkan di beda negara pun bisa. Kira-kira seperti itu. Nah, konsepnya, secara konsep ya, perlu dibedakan antara perpustakaan elektronik, ya, perpustakaan virtual, dan juga perpustakaan digital. Itu perlu dibedakan. Ya. Kalau perpustakaan elektronik itu adalah perpustakaan yang menggunakan perangkat elektronik untuk kegiatan tertentu. Sebenarnya kalau untuk konsep perpustakaan elektronik ini hampir mirip seperti tadi konsep untuk perpustakaan terotomasi. Kemudian perpustakaan virtual, ya, ada istilah lagi perpustakaan virtual, yaitu perpustakaan yang menyimpan informasi secara elektronik dan menyediakan informasi tersebut untuk dapat diakses para penggunanya atau oleh pemustaka, ya, diakses oleh pemustaka. Dengan kata lain perpustakaan ini hanya menyediakan mereka tidak menciptakan dokumen dalam bentuk digital, tapi mereka menggunakan dokumen yang sudah ada dalam bentuk digital kemudian dilayankan kembali, ya. Nah, dokumen ini bisa jadi dihasilkan oleh pihak lain. Misalnya ada penerbit yang memang memiliki koleksi digital, kemudian kita membelinya, kemudian dilayankan secara virtual. Maka itu namanya perpustakaan virtual. Lalu bagaimana dengan perpustakaan digital? Nah, pada perpustakaan digital, yaitu perpustakaan yang menciptakan sumber-sumber digital yang berasal dari koleksinya sendiri dan menyediakannya untuk dapat diakses secara online untuk para pengguna virtual. Pada konsep perpustakaan digital yang terakhir ini, dapat dilihat bahwa ketika membawa konsep perpustakaan digital, maka koleksi digital yang dilayankan merupakan koleksi milik mereka sendiri. Koleksi milik mereka sendiri yang kemudian didigitalkan. Harapannya apa? Harapannya adalah koleksi masing-masing perpustakaan satu dengan perpustakaan yang lain ini memiliki ciri khas masing-masing, memiliki kekhasan sendiri, sehingga apa yang ada di perpustakaan digital A tidak dimiliki oleh perpustakaan digital B. Begitu juga sebaliknya. Kira-kira seperti itu untuk konsep perpustakaan digital yang sebenarnya. Jadi tidak hanya kemudian menyediakan akses digital saja, tidak hanya menyediakan koleksi digital saja, tetapi juga bagaimana menciptakan koleksi digital tersebut untuk dapat dilayankan kepada pemustaka. Nah, dari konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa pada intinya perpustakaan digital itu adalah menciptakan sumber-sumber digital, ya. Menciptakan sumber-sumber digital yang kemudian akan dilayankan kepada pemustaka. Intinya di situ intinya. Nah, jadi nanti pada video-video berikutnya makanya kita akan belajar bagaimana cara membuat koleksi digitalnya. Nah, jadi pada video berikutnya kita nanti akan belajar tentang bagaimana membuat koleksi digitalnya. Oke. Nah, pembicaraan mengenai perpustakaan digital, ya. Perpustakaan digital ini baru benar-benar dimulai pada akhir tahun 1990-an. Meskipun demikian, sampai saat ini sudah banyak sekali bermunculan konsep-konsep perpustakaan digital dengan berbagai macam tipenya. Baik perpustakaan digital yang memang benar-benar menciptakan koleksi digitalnya, ataupun perpustakaan digital yang baru sebatas pada perpustakaan elektronik,
atau perpustakaan digital yang baru sebatas pada perpustakaan virtual. Ya, tapi karena ada banyak sekali perbedaan tadi, oke, kita tetap harus saling menghormati berbagai macam perbedaan pendapat tadi. Nah, kita lihat contoh-contohnya perpustakaan digital yang ada, ya. Ini perpustakaan digital milik YN Jember, ya, Digital Library YN Jember. Isinya, ya, di dalamnya berisi tesis, skripsi, tesis, disertasi, dan juga terbitan karya-karya dosen di lingkungan YN Jember. Ya, karya-karya dosen di lingkungan YN Jember. Nah, artinya koleksinya itu memiliki kekhasan. Koleksi-koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan digital YN Jember ini memiliki ciri khas, yaitu segala dokumen digital yang dihasilkan oleh Sivitas Akademik YN Jember. Ini milik perpustakaan digital YN Jember. Kalau ingin mengakses bisa diakses melalui digilib.yn-jember.ac.id. Kemudian yang lain ini, contoh lain, ini adalah perpustakaan digital milik ITB, Institut Teknologi Bandung. Ya, salah satu perguruan tinggi yang memang concern terhadap perkembangan teknologi, ya. Bisa diakses di digilib.itb.ac.id, ya. Perpustakaan digital ITB ini tidak jauh berbeda dengan perpustakaan digital YN Jember, ya. Isinya tentang tesis, skripsi, kemudian laporan penelitian, green literature, kemudian literatur kelabu, kemudian proceeding yang dihasilkan oleh yang ditulis oleh Sivitas Akademik ITB Bandung, ya, dan lain sebagainya. Jadi tidak jauh berbeda dengan milik perpustakaan YN Jember. Selanjutnya, ini adalah perpustakaan digital milik SMP Negeri 2 Salatiga. Kalau dilihat tampilannya, ya. Ya, kalau yang digilib perpustakaan digital ITB ini tadi bisa diakses di digilib.itb.ac.id. Yang ini perpustakaan digital milik SMP Negeri 2 Salatiga, yang bisa diakses melalui prakasita.com, ya, prakasita.com. Kemudian di sini kalau dilihat dari tampilannya, dia menggunakan aplikasi yang sudah kita pelajari sering kita pelajari bersama, yaitu aplikasi Slims, ya. Kalau dilihat dari tampilannya, sedikit berbeda dengan perpustakaan digital, kedua perpustakaan digital sebelumnya. Pada perpustakaan digital SMP Negeri 2 Salatiga ini tidak semuanya kemudian hampir mirip sebenarnya seperti perpustakaan online, ya. Perpustakaan yang data-datanya bisa diakses secara online seperti itu. Untuk perpustakaan digital SMP Negeri 2 Salatiga ini. Selanjutnya yang terakhir, ini ada perpustakaan digital SD Mas Sudirini, Gedangan, Semarang, ya. Pada perpustakaan digital ini beda lagi bentuknya, ya. Untuk perpustakaan digital SD Mas Marsudirini ini, untuk bisa mengaksesnya kita harus mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Ya, ada yang versi Windows, ada juga yang versi Android. Isinya adalah buku-buku yang berasal dari penerbit, ya. Buku-buku yang berasal dari penerbit yang kemudian dilayankan dalam bentuk digital. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau dari konsep perpustakaan digital tadi, maka ini sebenarnya pada dasarnya ini masuk ke dalam konsep perpustakaan virtual atau perpustakaan maya. Atau perpustakaan maya. Ya. Seperti itu. Itu kira-kira beberapa contoh, ya, berbagai macam contoh bentuk-bentuk perpustakaan digital, ya.
dengan berbagai macam modelnya, ya, dengan berbagai macam jenisnya ya, yang berbeda-beda. Untuk lebih ininya silakan dikunjungi beberapa perpustakaan digital tadi dan nanti biar bisa melihat perbedaannya seperti apa. Untuk bacaan lebih lanjut bisa membaca ini. Ada bukunya Lasa S, ada bukunya Pendit ya, Putu Laksman Pendit untuk bacaan lebih lanjutnya. Demikian sekilas tentang perpustakaan digital, tentang konsep perpustakaan digital. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.